Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada subuh kali ini kita kembali berjumpa berkumpul tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh bersama, dilanjutkan dengan kajian Islam. Semoga usaha kita ini dicatat oleh Allah. Amin. Jemaah sekalian, judul kali ini bagaimana cara mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Abdullah bin Hisham yang menceritakan kunna ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala lahu Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadi hatta akuna hatta ilayka min nafsik. Faqala lahu Umar, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Abdullah bin Hisham yang menceritakan bahwa suatu ketika kami duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menggandeng atau memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Umar. Dalam keadaan seperti itu Umar kemudian berkata, ya Rasulullah, engkaulah yang paling aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, enggak begitu ya Umar. Bukan begitu Umar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah, sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar berkata, kalau begitu wahai Rasulullah, engkaulah yang paling aku cintai, yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, kalau begitu sekarang kamu benar wahai Umar. Jemaah sekalian, hadis ini tentu menceritakan tentang kisah Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah, engkaulah yang paling aku cintai. Ini cintanya seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi menjawab, belum di tempat lain, belum dikatakan beriman salah seorang di antara kalian, sehingga aku lebih ia cintai daripada dirinya, keluarganya, bahkan seluruh umat manusia. Ini cintanya mas kalian. Jadi cinta tentu banyak jalan untuk bisa mengimplementasikan ataupun mewujudkan rasa cinta itu kepada Nabi. Jalannya banyak. Sebagian orang, para ulama ya, mengatakan rasa cinta kepada Nabi itu juga bentuk rasa syukur pada Allah. Syukur atas dikirimnya, diutusnya seorang Nabi yang mulia. Maka para ulama mengatakan syukur itu atau syukur kepada Allah itu bisa jadi lewat bi anwa'il ibadah, kasujud wasyam wassadaqah wattilawah. Bentuk rasa syukur itu bisa diwujudkan dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak sujud, memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, maupun memperbanyak baca Quran.
itu semua bentuk rasa syukur. Nah, teman sekalian yang berbahagia, sebagaimana yang telah kita lihat, kita tahu, sebagian masyarakat Indonesia, bahkan sebagian besar ya, bulan ini banyak yang memperingati hari kelahiran Nabi, dan itu bentuk rasa syukur, bentuk rasa cinta. Teman sekalian, cinta itu atau di Al-Quran maupun hadis tidak ada batas-batas cinta, tidak ada batas-batas mewujudkan cinta, itu nggak ada. Artinya setiap orang punya hak untuk mewujudkan rasa cinta, itulah kira-kira. Nah, di Indonesia itu kan bentuk rasa cinta, bentuk rasa syukur itu dengan merayakan Maulidun Nabi. Ini yang paling masyhur, terkenal di Indonesia ya, sebagian besar. Yang kemudian sebagian kawan-kawan kita juga ya mengatakan apalah itu bid'ah itu. Nah, itu ya, itulah yang berkembang, itulah yang terjadi di masyarakat. Cuman kemudian karena sebagian mengatakan ini bentuk rasa cinta, rasa syukur, sebagian juga mengatakan bahwa itu bid'ah, kita kemudian jadi bingung gitu. Jadi bingung. Apa sih gitu ya? Memang sebagian kawan-kawan kita menghukum itu, bahkan ya tidak jarang di masjid bentrok juga antara jamaah dengan DKM itu. Bahkan antara yayasan dengan DKM gara-gara itu. Tapi sekali lagi teman sekalian, saya ulangi, saya katakan bahwa setiap orang punya hak mewujudkan rasa cinta itu kepada Nabi. Dan rasa cinta itu tidak punya batas di Al-Quran. Yang jelas, selama cinta itu tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah. Itulah. Nah, hanya memang kita perlu menenangkan batin kita. Ini beda apa enggak sih? Gitu. Kan terkadang kita bentrok, tidak tenang. Gitu. Oh, ini benar apa enggak sih? Ini sunnah apa enggak sih? Gitu. Tapi sekali lagi, kita harus memahami bahwa itu bentuk-bentuk rasa syukur, bentuk rasa cinta, gitu ya. Banyak para ulama yang kemudian berusaha mendefinisikan, mengatakan ya, misalnya seperti Ibnu Hajar al-Asqalani juga beliau mengatakan itu seperti itu. Bahkan Imam Suyuti juga di dalam bukunya juga mengatakan demikian. Gitu. Imam Suyuti bahkan mengatakan, jikalau memang itu Maulidun Nabi, merayakan Maulidun Nabi dengan tujuan untuk mengumpulkan uang, dengan tujuan untuk mencari pangkat jabatan, itu hukumnya haram. Nah, itu. Tapi kalau merayakan itu dengan bentuk rasa cinta, nah itu tidak apa-apa. Itu ya. Dan saya ditanya, Ustaz, kalau begitu hukumnya apa sih Maulidun Nabi itu? Saya memang menggunakan logika, karena menggunakan dalil dari sana nggak ada. Gitu. Karena Nabi, sahabat nggak ada itu merayakan itu. Tapi saya mengatakan bahwa hari Maulid Nabi adalah hari yang diakui oleh negara Indonesia, yang kemudian hari itu dibuat tanggal merah. Benar ya Pak ya? Tanggal merah kan ya? Tanggal merah. Kira-kira Pak, tanggal merah ente mau kemana? Tanggal merah itu mau kemana? Ya tentu banyak aktivitas. Apa salahnya ente duduk di masjid mendengarkan kajian? Kan gitu. Dalam rangka merayakan Maulid Nabi. Gak ada salahnya kan? Bahkan ada jamaah yang berdiri dan mengatakan, Ustaz, memang sebagian kita ada yang ke kolam renang, gitu ya. Ada yang ke Ancol dalam rangka ya hari libur. Ya tentu katanya lebih bagus ke Ancol, lebih bagus ke kolam renang. Bahkan ada jemaah mengatakan juga melihat orang telanjang lebih bagus katanya daripada mengikuti duduk di majelis bid'ah. Wah, ya ini jadi ramai jadinya. Saya bilang
melihat orang telanjang, bukan hanya kesepakatan ulama itu haram, Al-Quran mengharamkan itu. Al-Quran, hadis mengharamkan, karena itu mendekati zina. Tidak boleh, apalagi ulama pasti sepakat. Tapi duduk di majelis ilmu karena merayakan Maulid Nabi, ada sebagian ulama yang sepakat itu. Tidak semua ulama mengharamkan, tidak semua ulama membid'ahkan. Apalagi merayakan itu dalam rangka merayakan Maulid Nabi, kita undang orang ulama-ulama ahli tafsir, kita undang ulama-ulama ahli hadis, karena hari ini adalah hari libur, mari kita isi. Hari ini adalah hari Maulid, mari kita isi dengan kajian Islam. Siapa yang mengatakan itu bid'ah itu? Dari mana bid'ahnya itu? Baru kemudian diam. Jadi momentum hari itu adalah hari libur, hari itu adalah hari Maulid. Ya. Merayakannya macam-macam. Ada yang merayakan dengan mengisi kajian dan lain sebagainya. Itu tidak ada bid'ahnya. Nggak ada bid'ahnya. Apalagi hari itu adalah hari libur. Kalau ditanya ada hadisnya nggak? Ya nggak ada. Gitu. Tapi di situ apakah salah? Ya nggak ada salahnya itu. Nggak ada salahnya. Itu ketika itu saya ditanya tentang itu, saya mengatakan adalah momentum hari libur, mari kita isi dengan kajian Islam. Kecuali dalam merayakan Maulid itu ada nyanyi-nyanyian, itu jelas haram tuh. Apalagi dangdut itu. Ngapain coba? Nyanyi-nyanyian, joget-joget di masjid, itu nggak boleh lah, haram hukumnya. Tapi kalau merayakan dengan isi kajian, ngaji tafsir, kaji hadis, nah itu bagus, nggak ada salahnya. Bahkan itu sunnah dianjurkan. Nah, jemaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang hidupkan sunnahku, maka ia cinta padaku, kata Nabi. Barang siapa yang cinta padaku, berarti masuk surga bersama aku. Nah ini jemaah sekalian ya. Tentu bentuk rasa cinta itu, ya ini tadi. Di mana rasa cinta kita kepada Nabi diwujudkan dengan cara menghidupkan sunnah. Coba. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Hadisnya memang tidak kuat, tapi tentu tidak ada masalah kita gunakan ini karena ini min fadhailil amal. Tidak semua hadis dhaif itu tidak bisa dipakai. Tidak semua. Bahkan para ulama sepakat ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fadhailil amal. Fi fadhailil amal. Sepakat para ulama untuk menggunakan hadis kebolehan beramal dengan hadis yang dhaif di dalam fadilah amal, keutamaan beramal. Itu sepakat ulama itu. Nah ini termasuk dari fadilah amal ini. Yaitu apa? Menghidupkan sunnah. Di mana susahnya menghidupkan sunnah itu? Ya. Jadi kata Nabi, barang siapa yang hidupkan sunnahku, berarti ia cinta sama aku. Barang siapa yang cinta sama aku, berarti akan bersamaku di surga. Hanya bersamaan ini seperti apa? Nah, ini banyak tafsir. Kan nggak mungkin Pak kita di sampingnya Nabi ya, bukan nggak mungkin ya, tapi kayaknya luar biasa banget gitu. Kita bisa mengenalkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, orang-orang yang berkorban. Makanya dimaksud bersamaku di surga, ya seperti kita lah. Kalau saya katakan bersama saya di dalam masjid, ya ada yang di sini, ada di pojok, ada yang nyandar, tapi di dalam masjid gitu loh. Akan bersamaku di surga. Bukan sama-sama saya masuk surga, beda. Nabi udah duluan masuk surga Pak, kita dihisap dulu. Gitu. Kalau kotorannya masih banyak ya direndam dulu lah. Tergantung kotorannya. Cuman kita pasti masuk surga, pasti masuk surga. Walaupun amalannya nggak ada. Karena kata Nabi, keluarkanlah dari neraka itu orang yang tidak beramal sedikit pun, nggak punya amal sedikit pun, tapi tetap dikeluarkan. Hanya dia karena Islam, dia cinta kepada para ulama, dia cinta kepada orang-orang alim itu, dikeluarkan dari neraka. Cuman berapa lama di neraka kita nggak pernah tahu, itu karena nggak ada amalannya. Nah, orang yang menunjukkan sunnah Nabi akan bersama Nabi di dalam surga. Surga itu kan macam-macam, apalagi pintunya ada 8 yang terkenal itu ya.
Ya. Yang jelas di dalam surga kita bersama Nabi. Oke, nah sunnah apa yang harus dihidupkan? Nah ini sekali lagi bentuk rasa cinta. Salah satu di antaranya adalah dengan menghidupkan sunnah. Nah, kira-kira sunnah apa? Banyak teman sekalian. Saya memberikan gambaran yang saya kutip dari beberapa kitab. Para ulama bagi sunnah itu ada 3 secara umum ya, secara umum. Pertama, sunnah surah. Surah itu gambaran. Itu bajunya Nabi, pakaiannya Nabi. Nabi itu pakai jubahnya warna apa gitu ya. Kita ikuti. Kemudian rambutnya Nabi kan terkenal ada 3 itu. Rambutnya Nabi sebahu, pendek sama dicukur. Ya, itu rambutnya Nabi. Kursinya Nabi seperti apa, kendaraannya Nabi seperti apa, itu adalah sunnah-sunnah surah. Boleh nggak kita ikuti? Ya nggak ada salahnya bagi mengikuti. Ya, cuman kita sesuaikan zaman. Masa sih ke kantor kan dulu Nabi kendaraannya onta, masuk kantornya pakai onta kan. Nanti orang-orang nanya, pakai onta Pak? Ini sunnah. Ya boleh-boleh saja. Justru kalau sekarang naik onta ke kantor itu bisa viral Pak. Bisa viral dan termasuk orang kaya. Termasuk orang kaya karena ke kantor naik onta. Insya Allah tidak akan terkena ganjil genap. Jadi teman sekalian, itu adalah sunnah-sunnah bentuknya surah, pakaiannya Nabi. Hanya kira-kira apakah harus kita ikuti? Ya enggak. Ada yang memang yang wajib kita ikuti adalah sunnah-sunnah yang sudah ditentukan secara syariat itu. Kalau cara makannya Nabi, kan Nabi kalau makan 3 jari Pak. Ini kalau kita ikuti, nah jadi kacau. Kenapa? Kita makannya soto. Nah, soto pakai 3 jari ya. Jadi kalau orang makan soto pakai sendok, ya nggak usah dibid'ahkan itu. Kenapa pakai sendok? Bid'ah. Ya, ini namanya orang tidak menempatkan bid'ah pada tempatnya. Semuanya yang nggak sesuai dibid'ahkan. Nabi itu kan makannya roti. Yang roti pakai sendok gimana caranya? Ya, karena saya udah lama hidup di sana jadi ngerti. Ini nggak bisa Pak. 1, 2 narik, 1 nahan, jadi 3 jari. Makan roti pakai tangan 5 ya nggak bisa juga, nggak bisa keambil. Jadi pasti narik. Jadi 3 jari Nabi makan. Karena makannya pakai roti. Kalau kita pakainya soto, jadi nggak bisa pakai 3 jari. Nah, kecuali yang lama tinggal di Cina mungkin bisa ya. Dia malah bukan 3, 2 bahkan. Nah ini sunnah-sunnah tidak perlu kita ikuti. Karena beda, makannya beda. Nabi makan roti, kita makannya berkuah. Nah, jadi kalau ada yang makannya pakai sendok, ya nggak usah dibid'ahkan itu. Karena definisi bid'ah itu bukan begitu. Nah, bid'ah itu menambah-nambah sesuatu yang sudah paten dari Nabi. Itu bid'ah apa? Menambah-nambah sesuatu yang sudah jelas aturannya dari Nabi, kita tambah-tambahin. Nah itu bid'ah namanya. Dari segi ibadah ya. Saya beri contoh nih, Dalam sholat itu, mungkin sudah saya kasih contoh juga itu. Tahiyat itu cuma ada 2. Tangannya diam sama gerak-gerak. Geraknya atas bawah. Ini sunnah Pak, ada dalilnya. Geraknya atas bawah. Kalau geraknya muter-muter, nah ini bid'ah. Tahiyatnya putar-putar. Ini bid'ah ini. Kenapa? Nabi gak contohkan. Sholat itu mulai dari takbir sampai salam. Itu sholat. Dari takbir sampai salam. Semua setelah kita mengangkat takbir, maka berlaku hukum di situ. Mulai kita mengangkat takbir, hukum sudah berlaku. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi atau menambah-nambah, itu namanya bid'ah. Di luar itu ya enggak. Misalnya nih di luar ada orang selesai salam, assalamualaikum, salaman. Bid'ah enggak itu? Iya enggak, itu udah selesai sholat. Orang selesai sholat itu kan banyak bentuknya. Ada yang selonjoran, ada yang tiduran,
ada yang zikir, ada yang baca WA, ada yang teleponan. Ya masa itu dibilang bid'ah itu? Jadi salaman setelah sholat yang bisa disebut bid'ah nggak ada, nggak bisa disebut bid'ah. Kenapa? Karena sudah selesai sholat. Bid'ah itu di dalam ibadah, sesuatu yang sudah dipatenkan oleh Nabi, sudah jelas contohnya, kita tambah-tambah itu namanya bid'ah. Jadi salaman setelah sholat nggak bid'ah Pak. Cuman kita kalau ada orang lagi konsen zikir, ya nggak usah diganggu dengan salaman. Apalagi dia baru belajar agama, dengan pas agama ini pelajari adalah bid'ah, itu langsung bid'ah. Nah kita juga yang ngerti bahwa itu nggak bid'ah. Ada orang salaman, terima salamnya gitu. Susah amat sih nerima. Zikirnya kan bisa dilanjutin. Tapi kalau nggak diterima salamannya, dia sakit hati. Itu bisa bertahunan itu. Bisa tahunan sakitnya Pak, gara-gara yang tidak terima salamnya itu. Padahal itu nggak bid'ah. Ente terima salamnya, zikirnya terganggu, setelah itu zikir lagi. Nah, jadi pintar-pintar dua arah ini. Lihat orang zikir ya nggak usah disalamin, jangan diganggu. Nah kita kalau ada orang selonjorin tangan, salaman ya terima aja, jangan bilang bid'ah. Jadi, nah ini cuma sebagian kawan-kawan kita memang hukum itu bid'ah. Jadi bid'ah yang tidak berdasar segitu gampangnya membidahkan orang itu kan tidak boleh. Nah jemaah sekalian, bahkan kalau saya kasih contoh lagi di dalam sholat nih, talafuzun niyat. Mustafa Al-Bughah dalam kitabnya Al-Wafiyah mengatakan bahwa jikalau mentalafuzkan niat itu menambah kekhusyuan, membuat kita lebih khusyuk, maka itu boleh, nggak apa-apa, mustahab pun katanya. Tapi kalau memang kamu sudah tidak perlu pakai niat, hatimu sudah tidak perlu talafuz, hatimu sudah niat, ya nggak usah ditalafuzkan. Hanya pertanyaan kira-kira melafazkan niat itu hukumnya bid'ah apa enggak? Kalau kita ke Jawa kan rata-rata sholli fardal maghrib, Allahu Akbar. Kita kan sering dengar tuh. Nah kira-kira ini bid'ah apa enggak? Coba kalau tanya emang Nabi berusolli, nah itu. Enggak ada dari zaman Nabi sholli itu ya. Itu sejak dari zaman Imam Nawawi itu sholli ada. Jadi jemaah sekalian, kalau kita mendefinisikan bahwa bid'ah itu menama-nama di dalam sholat, sementara orang talafuzkan niat itu kan sebelum takbir. Benar enggak? Sholli fardal maghribi salasal rakaat. Allah kan baru takbir. Nah, perlakuan hukum bid'ah itu jika udah mulai takbir, nah itu berlaku hukum itu. Tapi kalau di luar itu kan belum. Nah, sehingga orang berusolli juga nggak bisa kita bid'ahkan juga. Pertama, usolli itu mustahab, boleh-boleh saja jikalau itu menambah kekhusyuan di dalam hati. Jikalau sudah khusyuk tidak perlu pakai usolli ya nggak usah, karena niat itu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya dalam hati, nggak usah diucapin. Tapi apakah orang mengucapkan itu kita bid'ahkan? Ya nggak bisa juga, karena itu dia belum sholat. Gitu loh Pak. Ini salah satu contoh. Ya cuman memang sebagian kawan ya gampang sekali membid'ahkan tanpa harus dilihat dulu konteksnya. Definisi bid'ah. Sama dengan maulid ini. Padahal ya, maulid itu dirayakan dengan mengisi kajian-kajian Islam. Jadi nggak bisa lagi dibid'ahkan itu. Gitu ya. Nah, teman sekalian, menghidupkan sunnah bagian daripada untuk rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi namanya sunnah sirah. Sirah, tadi surah, ini sirah. Sirah itu perjalanan. Yang sebagian ulama menerjemahkan sirah itu ya perjalanan ibadah Nabi, baca Qur'annya, tahajudnya, sholatnya, apalagi zikirnya. Nah ini kita ikuti. Bagian para ulama mengatakan di balik sunnah itu ada kejayaan. Tidak ada salahnya ente mengikuti sunnah. Ada kejayaan di balik itu. Nah, cuma memang ada sunnah-sunnah yang harus kita ikuti, ada juga yang melihat sikon kondisi ya. Seperti orang sholat pakai jubah. Apakah itu sunnah? Ya sebenarnya hakikat sunnah itu adalah menutup aurat. Hakikat sunnah menutup aurat. Apakah jubah bagian daripada sunnah? Termasuk pakaian yang lainnya itu yang menutup aurat itu sunnah sesungguhnya. Itu sunnah. Apa pakai sarung sunnah?
Ya sunnah. Kenapa? Karena menutup aurat. Jadi apapun warnanya, asalkan menutup aurat itu sunnah gitu. Jadi jangan dimonopoli sunnah itu. Yang sunnah yang pakai jubah aja, yang pakai sarung nggak sunnah. Kayak gitu. Pakaian sunnah itu menutup aurat. Itu sunnah tapi nggak menutup aurat kan nggak bisa juga. Nah itu sirah, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi, itu kita ikuti. Nah, ada sebagian ibadah yang wajib justru, sunnah sirah, ibadah yang wajib kita ikuti, misalnya sholatnya Nabi, wajib hukumnya Pak diikuti. Karena kalau kita sholat tidak mengikuti Nabi, ya nggak diterima sholatnya. Kemudian ada sunnah sariro. Sariro itu kegelisahan, kerisauan, cintanya Nabi, kebenciannya Nabi. Apa yang dibenci oleh Nabi kita benci, dilarang oleh Nabi kita jauhi, ada yang perintahkan oleh Nabi kita laksanakan. Kesayangan Nabi, kecintaan Nabi menjadi kecintaan kita. Bahkan kerisauan Nabi menjadi kerisauan kita. Contoh Pak, suatu ketika Nabi itu pengen banget ya, menyuruh salah seorang untuk menjadi imam. Kemudian dia pengen mengabsen sahabat-sahabat. Kira-kira siapa di antara mereka yang tidak mau datang sholat berjamaah, supaya saya pengen bakar rumah-rumah mereka. Itu apa Pak? Kerisauan Nabi. Nabi risau. Beliau gelisah, kenapa para sahabat itu tidak mau datang sholat berjamaah? Tapi itu tidak diamalkan oleh Nabi Pak. Itu risau. Jadi jangan sampai di sini diamalkan. Kita risau Pak, makanya kita bakar-bakar tuh rumah yang nggak datang sholat berjamaah. Wah itu menjadi kacau. Itu kerisauan Nabi. Nah, yang paling tidak, yang paling rendah lah kira-kira kita risau nggak pada tetangga kita, anak-anak kita, tetangga kita yang tidak datang ke masjid sholat berjamaah. Risau apa tidak? Itu kerisauannya Nabi. Beliau risau, memikirkan bagaimana umat ini datang sholat berjamaah. Bagaimana umat ini mau amar ma'ruf nahi munkar, itu fikirnya Nabi. Perlu nggak kita ikuti? Ya perlu. Kita ikuti, ya kita contoh. Beliau risau. Nah jemaah sekalian, itu secara umum yang diberikan oleh para ulama. Tapi ada juga dari ulama hadis mengatakan sunnah itu cuma ada 3. Itu qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Qauliyah itu perkataan Nabi, fi'liyah itu perbuatan Nabi, kalau takririyah kesepakatan. Artinya apa? Perbuatan sahabat yang dilihat oleh Nabi, Nabi nggak menyuruh, Nabi juga tidak melarang. Contoh ini, kunna nusalli ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'da ghurubi syamsi wa qabla salatil maghrib. Kunna yarana wa lam ya'muruna wa lam yanhana. Dulu kami sholat 2 rakaat setelah matahari terbenam, tapi belum sholat maghrib. Apa namanya Pak? Qabliyah maghrib. Jadi kalau ada yang mau qabliyah maghrib itu contohnya ada, itu hadisnya jelas. Kami sholat itu setelah matahari terbenam, tapi sebelum sholat maghrib. Kami sholat, Nabi melihat kami, Nabi nggak melarang, nggak juga menyuruh. Itu namanya qabliyah maghrib. Jadi kalau ada yang mau qabliyah maghrib, jangan dilarang, itu ada dasarnya. Itu kan para sahabat ustadznya. Kalau para sahabat, dalil yang lain mengatakan bahwa ittabi'u sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah itu salah satu bukti. Itu kitalah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Jadi sunnah-sunnah sahabat itu diikuti, diperintah oleh Nabi. Ashabi kan nujum, tuh sahabat itu seperti bintang-bintang. Jadi diikuti. Jadi kalau ada yang mau sholat sunnah qabliyah maghrib, jangan disebut bid'ah. Itu nggak boleh. Ada contohnya soalnya. Itu sunnah takririyah. Kemudian jemaah sekalian, Nabi di tempat lain mengatakan, "Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin." Ada mengatakan falahu ajru syahidin dalam riwayat lain. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku ketika umatku sudah rusak. Sekarang apa ya? Rusak nih. Umat sudah rusak nih. Berpegang teguh pada sunnahku ketika rusaknya zaman di mana umat mulai rusak, maka baginya pahala mati syahid. Hadisnya tidak kuat, hadisnya dhaif. Tapi ini merupakan keutamaan. Jadi boleh dipakai. Apa salahnya orang berpegang teguh dengan sunnah? Kan gak ada salahnya. Itu. Apalagi didukung dengan hadis-hadis lain, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajid. Nah, itu hadisnya kuat sekali.
Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk. Nah, gigitlah sunnahku seperti kamu dengan gigi geraham. Jadi berpegang teguh dengan sunnah dengan kuat. Jadi apa kira-kira sunnah di dalam sholat itu? Salah satu contoh aja bukti misalnya. Salah satu contoh kita berpegang teguh dengan sunnah yang gampang yang sering kita lakukan misalnya di dalam sholat. Apa kira-kira? Nah, kita tinggal lihat aja dari pelajari. Misalnya Nabi selalu sholat tahiyatul masjid kalau masuk masjid. Itu kan sunnah itu. Berpegang teguh dia. Kemudian Nabi selalu bersiwak ketika mau wudu. Itu kan sunnah itu. Memang hadis yang paling kuat itu adalah berwudu. Kalau ketika mau sholat itu tidak kuat. Tapi tidak bisa kemudian kita katakan orang yang bersiwak di dalam sholat hukumnya bid'ah. Nggak bisa, Pak. Karena asal siwak itu adalah kebersihan. Mas, kalau mau siwak sunnahnya di ketika wudu, ketika sholat itu nggak sunnah, itu bid'ah, nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena asal siwak itu adalah kebersihan. Jadi nggak bisa gara-gara ente bersiwak di mana saja dihukum bid'ah. Bid'ah itu kan kalau dilanjutkan kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu di neraka. Masa orang yang bersiwak di masjid disebut bid'ah? Enggak lah. Jadi tempatkan bid'ah itu pada tempatnya. Nah, itu adalah sunnah-sunnah Nabi dan masih banyak sunnah-sunnah dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan kita yang perlu kita pelajari dan kita bisa contoh. Bahkan di dalam keluarga kita itu banyak sekali. Kemudian jemaah sekalian, juga bagian dari rasa cinta kita kepada Nabi adalah at-ta'ah, ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi taat kepada Nabi. Allah berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa mencintai taat pada Nabi, sesungguhnya dia taat kepada Allah. Jadi kalau taat kepada Nabi, sesungguhnya kita taat kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abi Hurairah, riwayat Imam Al-Bukhari. Qala kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi, setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Wah, itu hadisnya jelas banget, hadis Bukhari. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, siapa itu yang enggak mau ya Rasulullah? Nabi menjawab, siapa yang taat kepadaku akan masuk surga. Siapa yang tidak taat kepadaku, dialah orang yang enggak mau. Jadi gampang. Jadi taat kepada Nabi ternyata kita taat kepada Allah. Bentuk rasa cinta kita kepada Nabi diantara adalah kita mentaati Nabi. Apa sih batas-batas taat kepada Nabi? Ya itu kita harus belajar. Hanya dengan belajar kita tahu ini taat kepada Nabi semacam ini. Ya, wujud rasa cinta, rasa taat kepada Nabi seperti ini. Oke, ya tentu di dalam kehidupan bermuamalah. Bagaimana Nabi kalau bermuamalah dengan tetangga? Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Kemudian yang merintahkan istrinya, kalau masak perbanyaklah kuahnya. Untuk apa? Supaya bisa ngasih tetangga. Kemudian untuk tetangga, Nabi mengatakan, janganlah kalian menolak pemberian tetanggamu walaupun hanya secuil kaki kambing. Jadi diikat oleh Nabi masing-masing. Masih yang ngasih sunnah, menerima juga harus. Jadi nggak boleh nolak pemberian. Alah ini cuma kerupuk aja lah, jauh-jauh dari kampung. Bawa kerupuk, nggak apa-apa. Itu pemberian, kita harus terima. Janganlah menolak pemberian tetanggamu walaupun hanya secuil kaki kambing. Nah, cuma nih masalahnya kalau ada sakit hati kepada tetangga, nah itu biasanya definisinya jadi banyak. Ngasih, oh jangan-jangan ada racunnya tuh, jangan dimakan mah. Tuh. Kenapa? Karena kemarin kita lagi berantem, kok tiba-tiba dia ngasih sesuatu. Wah ikan, ntar ada racunnya tuh. Nah, jadi curiga. Kita jadi curiga. Dan itu manusiawi Pak. Manusiawi, orang curiga itu manusiawi. Oleh karena itu, ya janganlah membuat masalah supaya kita tuh tidak negatif thinking kepada tetangga kita.
Ada cara-cara untuk akur. Nabi mengatakan kalau ketemu ucapkan salam. Yang kedua, bermusafahah. Yang ketiga, ngasih hadiah. Ini solusi-solusi bagi kita yang tidak akur. Ucapkan salam, bermusafahah, ngasih hadiah. Jadi kalau di sini ada yang nggak mau datang sholat masjid, kalau ditanya sholat jamaah nggak mau datang, sakit hati sama Pak DKM Pak. Duh, berapa lama? Udah setahun ini saya sakit hati. Lama sekali. Saya lagi berusaha sama DKM. Nah ini solusinya harus didatangi sama DKM. Assalamualaikum, bermusafahah, kemudian ngasih hadiah. Atau ngajak makan di BBK Leo. Orang sakit hati sama kita Pak, ajak makan, hilang tuh sakit hatinya. Percaya apa enggak? Coba duduk di depan. Kayaknya Bapak sakit hati sama saya. Saya nanti takut kalau ngasih hadiah Bapak nggak terima. Ayo kita makan dah. Jajak makan, insya Allah hilang Pak sakit hati itu. Itulah solusi. Nah, dalam nasihat Nabi kepada Mu'az bin Jabal, ya Mu'az, lakukanlah kebaikan setelah kamu melakukan kesalahan. Ya, kebaikan itu kan sama dengan 10. Satu hasanah sama dengan 10. Kejahatan hitungannya 1. Makanya kata Rasulullah pada pesan Rasul kepada Mu'az, kalau kamu melakukan kesalahan, kekurangan, lakukanlah kebaikan. Karena kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Jadi kalau kita merasa yang menyakiti orang, atau mungkin ada yang terus terang, Pak, saya sakit hati sama Anda. Nah, itu kan gentleman Pak. Ya udah kalau begitu kita makan dulu dah. Makan di BBK Leo. Hilang Pak sakit hati. Terus saya makan, Pak masih sakit hati nggak? Nah, insya Allah udah nggak. Jadi sering-sering aja lah supaya nggak sakit hati. Pesan Nabi, hadis Bukhari. Rasul SAW bersabda, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibu." Jikalau aku melarang kamu terhadap sesuatu, udah jauhi, jangan banyak tanya. Karena itu akan mudarat buat kamu, memudaratkan buat keluargamu, buat tetanggamu, buat umat. Jadi kalau saya larang, tinggalkan. Semuanya fajtanibu. Nah, kemudian Nabi melanjutkan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Tapi kalau aku memerintahkan kamu terhadap sesuatu, kerjakan semampumu. Itu bedanya. Jadi kalau beramal, kerjakan semampu kita. Tapi kalau meninggalkan kejahatan, seluruhnya, jangan semampu kita. Maaf Pak Ustadz, saya baru bisa meninggalkan kejahatan itu sebagian. Misalnya riba, baru bisa ditinggalkan sebagian. Itu kan riba termasuk kejahatan. Kan itu tinggalkan semua. Jadi di Al-Quran itu semua kata-kata maksiat pasti dimulai dengan an. Wal takum minkum ummatun yad'una. Di Al-Qur'an tuh pasti selalu anil ma'siyah, anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Karena an itu maknanya semuanya, meninggalkan kemungkaran semua. Nah, itu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Jadi kemungkaran itu harus ditinggalkan ke semuanya, jangan sedikit-sedikit. Baik, Nabi mengatakan, jika aku memerintahkan kamu sesuatu, kerjakanlah. Melarang kamu terhadap sesuatu, tinggalkanlah. Kalau memerintahkan sesuatu, lakukanlah. Saya ambil contoh, Nabi memerintahkan kita kalau sholat harus sesuai dengan Nabi. Apa dasarnya? Beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Itu contohnya kecil. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku ini sholat. Jadi Nabi memerintahkan kita, wajib hukumnya untuk sholat itu sesuai dengan sholatnya Nabi. Itu dalilnya jelas. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Tentu kita bertanya-tanya, bagaimana kita melihat Nabi sholat, atau bagaimana kita mengetahui Nabi sholat? Ya tentu caranya dengan belajar, teman sekalian. Hanya dengan belajar hadis kita akan tahu Nabi itu bacanya apa di dalam rukunya. Hanya dengan belajar hadis kita tahu Nabi baca apa ketika sujud. Hanya belajar hadis. Hanya dengan belajar hadis kita tahu bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana sholat Nabi, bagaimana zakatnya Nabi, sujud, ruku, zikir. Hanya dengan belajar hadis, Pak. Enggak belajar yang lainnya. Karena hadislah menceritakan itu. Nah ini kita tinggal kira-kira mau belajar apa enggak. Intinya teman sekalian, di dalam sholat itu
apa yang dibaca oleh Nabi itulah yang kita baca. Jangan kita tambah, jangan kita kurangi. Tuh. Nah, seperti contoh takbir itu bentuknya ada 3. Gitu. 3 itu lurus dengan telinga, lurus dengan bahu, di atas dada. Itu ada 3 bentuknya. Jadi siapapun memakai itu boleh, bukan mazhab itu Pak. Jadi kalau ada orang sholat begini, ini bukan mazhab kita ini. Tidak perlu bermazhab di dalam sholat itu. Kenapa? Karena sholat itu sudah ada contoh dari Nabi. Kita bermazhab itu misalnya kita susah menemukan jawaban, kita coba lihat apa pendapat Imam Syafi'i, apa pendapat Imam Malik. Nah, itu baru kemudian ini kita pakai ini nih. Nah, tapi kalau udah sholat itu sudah jelas dari Nabi. Tahiyatnya seperti apa. Nah, misalnya di dalam sholat itu ada yang merapatkan kaki itu. Ini kan memang kalau kita lihat hadis, hukumnya wajib merapatkan itu. Tapi ada hadis yang satu mengatakan min husni sholat. Jadi kata-kata wajib di sini jadi jatuh, nggak jadi wajib gitu kan. Kan al-mankib bil mankib. Nah, al-ka'ab bil ka'ab, kaki dengan kaki. Dirapatkan, memang hukumnya wajib itu. Kan hadisnya bahasanya begitu jelas mengatakan itu. Tapi ada hadis yang satu mengatakan itu min husni sholat. Jadi meluruskan shaf bagian daripada min husni sholat. Sehingga orang-orang yang merapatkan shaf menjadi tidak wajib hukumnya. Dengan demikian ya mas kalian. Jadi kalau ada orang merapatkan, bagi orang ngerti ya disandingkan kakinya. Bagi orang merapatkan kakinya dijauhi, jangan dikejar. Nanti ujung-ujungnya mazhab kita beda. Nah, padahal tidak perlu seperti itu. Karena hadisnya ada. Gitu. Jadi jangan dipertentangkan. Mangkip pundak dengan pundak. Ada yang pengen didapatkan, monggo. Ya. Bagi orang didapatkan sepertinya risih, ya jangan dipaksa. Tuh. Jangan dipaksa. Kenapa? Ya dalil-dalil banyak berserakan yang mengatakan memang pundak dengan pundak. Tapi kalau kita merapatkan begini orang nggak betah, nggak nyaman, ya udah jangan dipaksa. Ada juga mengatakan, Pak Ustaz, saya itu sholat di masjid tidak khusyuk, mendingan sholat sendiri. Nah ini nggak benar. Ada orang mengatakan sholat di rumah lebih khusyuk daripada sholat di masjid. Padahal sholat di rumah itu pahalanya 1, itu kalau khusyuk, kalau nggak dapat apa-apa. Kalau di masjid pahalanya banyak, 27, khusyuk dengan enggak, tetap mendapatkan pahala 27. Banyak utama di masjid Pak, banyak sekali. Ketemu kawannya sodako, ucapkan salam. Bersalaman dosanya berguguran. Berjamaah dapat 27 pahala. Datang ke masjid setiap langkah dihapuskan dosa diganti dengan kebaikan. Coba. Banyak sekali. Orang sholat berjamaah subuh kata Nabi adalah berada dalam lindungan Allah, dalam tanggungannya Allah. Banyak sekali. Cuma memang hadis Nabi mengatakan termasuk sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik itu ada 2 sholat. Itu sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Itu orang munafik Pak. Berat bagi orang munafik. Sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah. Ya cuman jangan juga ntar ketemu tadi Pak sholat jamaah di masjid enggak? Enggak, oh, Bapak munafik. Nah itu namanya nyari masalah Pak ya. Jangan digituin Pak. Nanti dijawab, saya kan nggak bisa, saya ini sudah tua. Ya. Orang tuh alasannya banyak Pak, jadi jangan cari masalah. Oke, yang terakhir al-hufaz al-irth itu melestarikan peninggalannya Nabi. Nabi bersabda, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Apa itu? Lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi sunnata rasul. Aku tinggalkan 2 perkara kepada kamu, jikalau kamu berpegang teguh padanya, mau mengamalkannya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, apa yang kita buat di Al-Quran? Tentang Al-Quran itu. Al-Quran itu kita baca Pak. Kita pelajari. Karena di dalam hadis Nabi mengatakan, man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah. Wal hasanah itu bi'asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja di Al-Quran, maka baginya 1 hasanah. 1 hasanah sama dengan 10 kebaikan. Jadi mempelajari Al-Quran bentuknya halaqah, datangan para ustadz yang para hafiz itu untuk mengajari kita Al-Quran. Kalau sudah lancar Al-Quran, naik lagi dihafalkan. Nabi mengatakan begini, Iqra'ul Quran, dalam riwayat lain disebutkan ihfazul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi.
Bacalah Al-Quran, hafalkanlah ia. Karena besok Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada pembacanya, penghafalnya. Nah, ini tingkatnya Pak. Bahkan dalam hadis lain ada mengatakan, barang siapa, Nabi mengatakan, satu surat yang jumlah ayatnya 30 dalam Al-Quran. Satu surat dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 30. Maka barang siapa yang membacanya, diampuni dosanya, dia kemudian diberikan syafaat, masuk surga. Surat apa itu? Surat Al-Mulk. Ini Pak, surat Al-Mulk. Kata Nabi, di dalam Al-Quran itu ada satu surat yang jumlahnya 30 ayat. Barang siapa yang menghafalkannya, maka dia diberi 3. Diampuni dosanya, diberikan syafaat, kemudian diberikan masuk surga. 30 ayat saja Pak. 30 ayat itu kalau sehari satu ayat, berarti 30 hari kan Pak? Sehari satu ayat. Kalau nggak, susah Pak Ustaz. Kita sudah tua ini kan agak susah. Yaudah, dinaikin seminggu satu ayat. Berarti butuh berapa minggu Pak? 30 minggu. Waduh Pak Ustaz, masih susah. Dan ini kan sebulan. Berarti butuh 30 bulan. Berapa tahun tuh Pak? 2,5 tahun kan? Wah susah Ustaz. Ya udah setahun sekali. Setahun satu ayat. Wah ini mah kebangetan, emang gak punya niat sama sekali. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dihafalin setahun sekali. 30 ayat Pak. Berarti butuh waktu 30 tahun. Coba. 30 tahun muter-muter enggak kerasa Pak, 30 tahun. Bahkan ada yang enggak nyampe lagi. Jadi kalau kita meninggal dalam keadaan kita menghafalkan Al-Quran, luar biasa. Jadi seminggu satu ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dah. Nanti subuh lanjut lagi. Ulangi lagi sampai hafal. Nah, cukup Pak itu termasuk udah dapat keutamaan tuh ya. Keutamaan. Jadi sekali lagi ada satu surat di dalam Al-Quran yang jumlahnya 30 ayat. Barang siapa yang menghafalkannya, maka dia mendapatkan 3 keutamaan. Dalam satu riwayat juga disebutkan dibebaskan dari azab kubur. Jadi Masya Allah Pak ya. Setelah kita hafalkan, kita kemudian mendatangkan ulama-ulama tafsir. Untuk apa? Kita kaji isinya. Setelah kita kaji isinya, kita pahami, kita amalkan Al-Quran itu. Itu ini maksud itu Pak. Sama dengan hadis Nabi. Kan kata Nabi kan, berpegang teguh, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah. Nah bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah kalau kita nggak ngerti? Kita nggak pernah pelajari Al-Quran dan Sunnah. Nggak pernah belajar hadis. Kita bagaimana mengamalkan Sunnah? Jadi mas kalian, seperti kita sekarang ini. Misalnya kalau saya tanya, kita tahu dari mana bahwa kalau sholat itu Nabi takbirnya begini. Nabi kalau sholat takbirnya begini Pak. Tahu dari mana Pak? Hadis. Coba munculkan hadisnya. Ada yang hafal nggak? Saya yakin bukan dari hadis Pak. Dari dengar. Dari dengar atau dari dulu Pak kita udah diajari waktu SD. Waktu TK. Jadi ternyata guru TK-nya sampai sekarang masih dipakai. Yang benar itu meningkat Pak. Nabi kalau sholat takbirnya begini. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah itu baru kemudian benar untuk belajar. Ditingkatkan lagi Pak. Nabi kalau wudhu dimulai seperti ini. Ini hadis riwayat Utsman. Nabi kalau wudhu begini-begini riwayat hadis Utsman. Ini namanya benar-benar belajar Pak. Kalau hanya tahu kan memang saya belajar dari TK, berarti ya seperti itulah. Sehingga tidak ada bedanya sholatnya anak TK dengan sholat kita sampai sekarang. Gak ngaruh apa-apa. Kenapa? Ilmunya masih ilmu TK. Ya harusnya dinaikin ilmunya itu. Jadi Al-Quran tadi dipelajari, ditahsin, kemudian dihafalkan semampunya, kemudian dipelajari maknanya, diamalkan isinya. Itulah yang dimaksud. Kamu tidak akan tersesat lama-lamanya. Oke jemaah sekalian, monggo. Ini tentu bagian ada 3 saja. Saya berikan contoh bagaimana bukti kita cinta kepada Nabi, yaitu mencintai Nabi, menghidupkan sunnah.
kemudian taat kepada Nabi, dan kemudian mengamalkan atau berpegang teguh dengan peninggalannya Nabi. Dan masih banyak yang lainnya, tentu itu adalah implementasi atau interpretasi mana cinta kepada Nabi. Ada pertanyaan? Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Tentang Maulidun Nabi ya. Tapi insya Allah sudah banyak paham lah ya Maulidun Nabi. Intinya kalau persoalan Maulid Pak, apa yang diputuskan oleh DKM? Pak Ustadz ikut mana nih? Mau ikut Maulid atau apa enggak? Saya mau ikut DKM. Saya selalu jawab begitu. Kalau bilang DKM Maulid, ya Maulid. Kalau DKM ngomong nggak ada, ya nggak ada. Jadi jangan ribut. Wah ini mau DKM-nya Muhammadiyah. Ya udah tunggu besok gantian NU. Wah ini DKM-nya Muhammadiyah nggak pernah kunut, kita NU. Jangan diributin. Ya udah besok ganti. Tuh, ganti DKM yang NU, dah ente kunut di situ dah. Jadi biar nggak ribut Pak tujuan. Alhamdulillah sekarang masyarakat sudah paham, bagi yang kunut monggo, yang nggak kunut nggak masalah. Sama juga sebagai masyarakat sudah paham, bagi yang maulidan silakan, bagi yang nggak maulid, ya nggak usah diperdebatkan. Yang penting tujuannya bukan untuk berfoya-foya, karena memang nggak boleh kalau maulid di situ mengkaji-kaji Islam, ya nggak ada masalah. Intinya keputusan DKM. Nah, cuman DKM pinter-pinter melihat kaum ibu-ibu, biasanya ibu-ibu Pak. Kita merayakan Maulidun Nabi. Kalau Maulid Nabi bidah, ganti tablik akbar. Pas kebetulan hari libur, hari Maulid diganti, bukan merayakan Maulid tapi tablik akbar. Kan nggak ada masalah itu. Jadi orang-orang bidahkan jadi nggak punya kesempatan bidah di situ. Apa yang dibidahkan? Itu tablik akbar, bukan Maulidun Nabi. Hanya persoalan nama terkadang dipersoalkan Pak. Padahal nggak pernah apa-apa. Oke teman sekalian, nggak ada pertanyaan? Cukup ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita, memberikan ilmu dan memberikan kekuatan untuk mengamalkan dan juga menyampaikan. Ada baiknya dari Allah, mohon dimaafkan semua kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.